Baik. Oke, siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau siap kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin ketua kelas. Siap. Doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai belajar hari ini ya. Hadir semua kelas ini? Hadir. Alhamdulillah, berarti sehat semuanya ya. Oke, kalau gitu kemarin kita sudah belajar di Pitagoras ya kan? Kemarin Pitagoras, ingat gak sih? Kemarin kita sudah belajar di teorema Pitagoras. Apa dia yang sudah kalian pelajari? Masih ingat gak? Yang masih ingat coba angkat tangan. Apa aja kemarin kita pelajari? Segitiga siku. Ya. Kemarin kita belajar segitiga siku-siku. Contohnya apa sih dalam kehidupan sehari yang bentuknya segitiga siku-siku? Unsur. Baik, besar ada ya. Kalau busur bagaimana bentuknya? Nah, kita kan khusus di Pitagoras ya, segitiga apa? Siku-siku. Contohnya apa kira-kira? Apa contohnya? Kue lapis? Ada. Kue lapis yang bentuknya segitiga siku? Ada. Bisa memahami gimana sih cara mencari pada salah satu sisinya. Yang kedua, kalian juga harus bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Pitagoras atau segitiga siku-siku seperti itu. Bisa ya? Kurang nih suaranya, jawabannya. Nah misalnya seperti yoga, kira-kira cita-citanya apa nanti? Apa ya cita-citanya? Coba yang lain. Coba deh quiz, apa cita-citanya? Jadi polisi. Polisi, bagus. Ada nggak yang cita-citanya pengen jadi arsitek? Ada nggak? Ozan pengen jadi arsitek, bagus. Kalau misalnya kalian jadi arsitek dan desain rumah misalnya ya, kira-kira di bagian rumah tuh ada nggak yang bentuknya segitiga siku-siku? Bagian mananya? Atapnya ya, kalau kita lihat dari depan bentuknya segitiga. Segitiga apa sih kalau dari depan? Tempatnya? Sama kaki ya, sama kaki. Kalau misalnya sama kaki, kita lihat ya, seperti ini bentuknya. Nah, kita bisa mencari tingginya. Anggap aja tadi bentuknya segitiga sama kaki kan ya. Nah, kita cari tingginya. Berarti dari sudut atas sampai pas di tengah. Nanti ada waktunya. Paling lama itu 15 menit. Bisa ya? Nah, dari soal ini kita tepuk semangat dulu ya. Bisa tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat. Gimana? Udah semangat belum? Nah, kalau kita lihat dulu dari video pembelajaran. Diamati dulu. Ini kenapa kita tadi harus belajar Pitagoras nih ya? Tujuannya supaya kalian bisa mencari tiga bilangan ya, merupakan panjang segitiga siku. Nah ini perhatikan. Video kali ini kita akan belajar tentang contoh soal Pitagoras. Jadi akan ada beberapa contoh soal dan kita coba kerjakan sesuai dengan teorema Pitagoras. Contoh yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Ada segitiga siku-siku. Salah satu sisi siku-sikunya adalah 12 cm panjangnya, kemudian sisi miringnya 15 cm. Berapakah panjang sisi BC? Ingat teorema Pitagoras itu kan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau kita mau mencari salah satu sisinya, ini kan sisi yang pendek. Maka kalau gitu berarti yang terpanjang dikurangi yang pendek. Berarti A
kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi yang ditambah itu hanya kalau mencari sisi miring. Kalau mencari sisi yang selain sisi miring, sisi miringnya dikurangi. Atau perlu satu ini lagi, penjelasan lagi ya, biar kalian lebih paham. Dengar yang belakang? Pitagóras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya 12, 16, dan 20. Nah, kita tulis tiga bilangan tersebut. Nah, seperti ini. Nah, kita akan membuktikan apakah ketiga bilangan ini merupakan triple Pythagoras atau bukan. Nah, kita tentukan dulu nilai C-nya. Nilai C itu adalah sisi terpanjang. Berarti kita ambil angka terbesar sebagai nilai C. Nah, sisanya sebagai nilai A dan D. Nah, kita masukkan ke dalam rumus C. Oke, dari video tadi yang sudah kalian amati, kira-kira sudah bisa atau belum kalau misalnya kita mencari salah satu dari panjang sisi? Sudah bisa? Nah, coba satu soal dulu nih ya. Ini kita anggap aja tiang bendera, anggap aja lurus ya. Oke, ini tiang bendera. Ini misalnya apanya nih? Bayangannya ya. Misalnya tinggi tiang bendera ini misalnya 8. Bayangannya 8 meter ya. Misal aja ini. Bayangannya 6 meter. Nah, kalau misalnya tadi ada tali dari ujung tiang bendera, kita tarik sampai ke ujung bayangan. Misalnya ya, ini ada tali, kita tarik seperti ini. Berapa sih panjang tali ini? Nah, kalau kita ingat di rumus tadi ya, tali ini sebagai apa? Sebagai sisi miring atau sisi apa tadi? Hipotenusa yang terpanjang. Kalau terpendek kita misalkan A, yang sedang kita misalkan B, yang C kita misalkan C ya. Nah, maka untuk mencari sisi miring atau yang C ya, maka C kuadrat sama dengan gimana tadi rumusnya? A kuadrat Maka gimana? A kuadrat A kuadrat ditambah dengan D kuadrat. Berkelompok dulu ya. Karena kita sudah punya kelompok untuk pembelajaran. Kita punya kelompok belajar sendiri ya. Kemarin sudah dipilih, sudah saya ini lembar LKPD dibagi ya. Nah, silakan nanti didiskusikan berkelompok. Ini kelompoknya sudah satu baris ya. Oke, ini ketuanya siapa? Zahra. Yang kelompok ini kelompok 2. Linda. Kelompok 3 di sini. Soal itu mencari salah satu panjang sisi. Jadi sebelum kalian menyelesaikan soal, pahami dulu dari maksud soalnya ya. Jadi apa dulu yang diketahui di situ. Jadi nanti biar kita bisa paham, oh yang ditanya sisi yang mana? Ya sisi yang terpendek, yang sedang, atau sisi yang terpanjang. Gitu ya. Jadi harus kalian pahami dulu maksud soalnya, baru kalian kerjakan. Juga LKPD-nya ya dipahami dulu. Nah, silakan boleh untuk referensi kalian cari informasi atau sumber dari buku paket. Kalian buka halaman 5 di situ sampai halaman 20. Nah, itu ada juga contoh-contohnya, ada triple Pythagoras juga di situ ya. Kalian baca silakan. Diskusikan kelompoknya ya, dikerjakan ada di situ soalnya. Paling lama waktunya tadi 15 menit.
ngerti ya gimana? Yang kurang paham bagian mana? Tanya sama Zahra. Gimana tanyakan? Nah ini dibuktikan kayak tadi. Kelompok mana yang kalian kesulitan? Gak ada ya? Tidak kesulitan? Yang sudah selesai boleh angkat tangan. Kelompok mana? Kelompok 1. Kelompok mana lagi? Ya, tunggu ya, 2 menit lagi. Nah kalau sudah kita bergantian ya, satu kelompok menjelaskan dulu hasil dari diskusinya tadi. Nah kelompok berapa yang maju? 1, 2? Oke bilang. Kau bilang? Kurang saya bilang. Kelompok 1 ya? Siap. Oke bilang. Nah gimana kelompok 2 ya? Oke, kelompok 2 nanti boleh jadi MC-nya satu menjelaskan, boleh satu nulis. Silakan, ayo Zara, di sini nggak apa-apa, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan diskusi hasil dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Mas Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pasangan triple Pitagoras. Yang lain dengarkan ya, nanti boleh menanggapi, boleh Kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 20 kuadrat. A kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Jadi 7 kuadrat itu 49 sama dengan 4 kuadrat 16 5 kuadrat 25. 16 tambah 25 sama dengan 41. 49 dengan 41 beda, jadinya tidak termasuk triple Pitagoras. Oke, C-nya lebih besar atau lebih kecil ini? Lebih besar. C-nya lebih besar, oke. Nih. C sama dengan 10 kuadrat. A sama dengan 6 kuadrat tambah B sama dengan 8 kuadrat. 10 kuadrat sama dengan 100, 6 kuadrat sama dengan 36, 8 kuadrat sama dengan 64. 36 tambah 64 sama dengan 100. 100 J sama dengan 100, A tambah B sama dengan 100. Jadi termasuk ke dalam triple Pitagoras. Termasuk triple Pitagoras ya. C-nya sama ya dengan A plus B. Lanjut. C sama dengan 26 kuadrat, A sama dengan 24 kuadrat, B sama dengan 10 kuadrat. 26 kuadrat sama dengan 676. 24 kuadrat sama dengan 576. 10 kuadrat sama dengan 100. 576 tambah 100 hasilnya 676. 676 termasuk ke dalam triple Pitagoras. Ya. Gimana, ada yang ditanyakan atau menanggapi? Mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang tidak sama jawabannya dengan hasil diskusi kelompok kalian. Bagaimana? Nomor 1 yang bagian A, coba dilihat. Nomor 1 yang gambarnya warna kuning ya. Kuning di sini panjang sisi-sisinya ada 4, 5 dan 7. Terpanjangnya berapa situ? Sisi terpanjang 7 ya. Berarti 7 sisi miring. Jika 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat, apakah sama dengan 7 kuadrat? Gimana tadi? Kelompok 1?
tidak sama. C-nya bagaimana? Kelompok lain, C-nya bagaimana? Lebih besar atau lebih kecil? Besar. C-nya lebih besar. Nah, kalian bisa nggak menyimpulkan kalau C-nya lebih besar itu bagaimana? Nah, kelompok lain. Gimana, Devis? Tahu itu? Nah, segitiga apa? Coba dilihat. Ini segitiga sembang. Kaki. Coba dilihat dulu. Dilihat di buku paket tadi saya suruh baca halaman 5 sampai 20. Ada di situ prinsip Pythagoras. Gimana Bang? Sudah yang satu ABC? Kelompok lain bagaimana? Jawabannya sama? Berarti benar nih? Benar semua? Ada yang beda kelompok lain? Gimana Mbak? Ada yang beda? Sama semua? Oke, ini sudah nomor 1. Nomor 1 yang bagian A tadi bukan triple Pythagoras. Bagian yang B? Bagian yang B tadi apa? Termasuk triple Pythagoras. Bagian yang C? Termasuk Pythagoras ya. Ini termasuk pasangan triple Pythagoras. Ini juga yang A bukan. Sudah terjawab nomor 1 ya. Coba nomor 2. Gimana Mbak? Jelaskan nomor 2. Latihan boleh. Sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 16 kuadrat. C kuadrat sama dengan 900 ditambah 256. C sama dengan akar 1156. C sama dengan Berapa C-nya? C-nya 30. Bagaimana dengan kelompok lain? 34. Gimana kelompok lain? Sama? Kelompok 4 bagaimana? Dilihat, cek nomor 2. Sama. Berapa hasilnya C-nya? Tadi kalau diakar pangkatnya kita kalau sudah diakar maka pangkatnya ya hilang, nggak ada pangkatnya lagi Mbak. Kalau diakar nah oke, gimana? Ada yang ditanyakan dari nomor 2? Hasil nomor 2 ya. Mungkin ada yang menanggapi? Yoga? Nomor 2 bagaimana? Sama? Atau kurang jelas dari penjelasannya tadi dari kelompok 1? Penjelasannya bagaimana? Sudah jelas? Ya. Hasilnya gimana? Benar? Nah. Yang benar kelompok mana saja? Benar semua berarti? Oke. Oke, kalau sudah kelompok 1 boleh duduk. Baiklah, saya mewakili kelompok 1. Saya mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Semoga presentasi dari kami dapat kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi tadi, apa yang bisa kalian pelajari dari materi tadi? Coba satu dulu, Zafira, Zifara. Dapat mengetahui Ya, bisa mencari atau menentukan triple Pythagoras atau yang bukan. Caranya gimana tadi? Rumusnya apa tadi? C sama dengan Q kuadrat sama dengan kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, selain itu apa lagi?
Tenda coba. Kalau yang bukan triple Pythagoras tadi gimana sisinya? Yang nomor berapa tadi yang bukan triple? Nah, 1A tadi gimana? Sisi C-nya lebih besar. Kalau C-nya lebih besar dibandingkan A plus B, maka di sini bukan segitiga sisi. Nah, disebut segitiga apa? Nah, coba dilihat di buku ada itu. Segitiga apa? Segitiga. C-nya tadi lebih apa? Kalau C-nya lebih besar dibandingkan A plus B, maka segitiganya tumpul. Kalau C-nya lebih kecil dibandingkan A plus B tadi segitiga apa? Segitiga lancip. Ya benar. Jadi harus bisa bedakan ya. Kalau Pythagoras dia punya triple pasangan ya, pasangan triple Pythagoras. Tapi kalau C-nya lebih besar dibandingkan A plus B, maka disebut segitiga tumpul. Kalau C-nya lebih kecil dibandingkan A plus B, Segitiga lancip. ya, disebut dengan segitiga lancip. Apalagi yang kalian dapat dari pelajaran tadi? Dapat menentukan apa tadi kalau yang sisi miring ya, atau salah satu sisi. Nah, kalau di gambar tadi ya, di soal tadi mana ya PKPD? Dari gambar ini ya. Nah, kalau dipasang tali dari ujung gedung sampai ujung bayangan, itu sebagai sisi apa? Miring. Kalau kita bilang sisi miringnya. Kenapa disebut sisi miring? Karena berada di depan terus siku-siku ya. Benar ya, seperti itu. Nah, kalau sudah bisa dipahami, saya mau memberikan satu soal untuk melihat apa benar kalian sudah bisa memahami. Ini namanya soal evaluasi. Saya mau lihat apakah benar tadi yang sudah kita pelajari sudah benar-benar kalian pahami ya. Saya mau cek satu soal. Silakan dikerjakan masing-masing ya. Kalau nggak dibagi. Waktunya 3 menit cukup? Ya, kerjakan sini. Nggak apa. Ya, lebih cepat dari 3 menit boleh angkat tangan ya. Limitnya 3 menit atau batasnya 3 menit ya. Silakan. Ini contohnya sudah. Semuanya kamu salah, silakan kamu. Semuanya kamu salah, yang kamu menentukan salah. Ayo tegak. Ayo, bang semuanya. Ada yang di sini. Sebenarnya. Kenapa ruangan yang dibuka itu? Karena ada satu sampah di depan kalian, di sekitar kalian. Ayo, ya, yakin? Kata siapa? Nah, ini tadi soal untuk menguji keberhasilan kalian. Apakah sudah memahami dari materi yang kita pelajari dari awal atau belum ya? Nah, tadi di soal tadi ya, kalian ingat gak soalnya bagaimana? Soalnya bagaimana? Tenda. Nah, tadi ada gambar tenda di sana ya. Kira-kira tendanya seperti ini. Nah, apa tadi yang diketahui dari tenda? Panjang dari Alas. Alas. Alasnya, ini alasnya ya. Alasnya berapa? 16 apa? Meter. Apa lagi yang diketahui? Panjang atap Panjang. kanan dan kiri. Panjang asap kanan dan kiri. Berarti ini ya, ini kanan, ini kiri. Berapa panjangnya? 10 meter. Meter. Berarti sama ini ya. Kayak sini ya. Tadi panjang atap kanan dan kiri itu 10.
berarti sama posisinya ya. Berarti di sini segitiga apa nih? Sama baca. Sama kaki ya. Nah, sedang yang kita cari adalah tingginya. Tingginya tadi berkaitan dengan segitiga apa? Siku-siku. Siku ya, tingginya di sini. Nah, kita anggap sama ini ya. Seperti ini. Jadi kalau alasnya 16, kalau kita menggunakan segitiga siku-siku yang sebelah kanan misalnya ya, berarti cukup berapa ini? Bagi dua. Ya, cukup dibagi dua ya, artinya cukup separohnya gitu ya. Kita bagi dua, alasnya tadi 16, kita bagi dua berarti berapa? 8, yang kanan yang kiri 8. yang kita cari tingginya ya. Berarti kalau kita lepaskan seperti ini, siku-siku di sini sisi miringnya 10, alasnya berapa? 8, tingginya yang ditanya. Atau misalnya ini B-nya ya. Oke. Nah, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat. B kuadrat Dikurang A kuadrat. B kuadrat, C-nya berapa di sini? 10. 10 kuadrat, A-nya berapa? 8 kuadrat. 8 kuadrat. Maka B kuadrat berapa? 100. dikurang 8 kuadrat 54. berapa? 64. B kuadrat sama dengan 100 dikurang 64 36. 36. Kalau B kuadrat 36 maka B 6 Angka 36. B-nya berapa? 6. Hasilnya 6. Berapa orang yang benar? Ya. Oke, banyak yang benar ya. Berarti sudah memahami materi yang kita sampaikan hari ini ya. Oke, kalau sudah ada yang tanyakan dari materi yang sudah disampaikan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Coba angkat tangan. Ayo guys, silakan. Jika C-nya sama dengan A plus B, itu siku-siku. Jika C-nya lebih besar daripada A plus B itu tumpul. Tumpul. Jika C-nya lebih kecil daripada A plus B itu segitiga lancip. Oke, bagus ya. Nah, bagaimana dengan pelajaran kalian hari ini? Kira-kira? Tapi agak nangkep ya. Besok kita buat lebih seru lagi ya. Nah, kira-kira kalau materinya gimana? Bisa dipahami? Ya. Mudah dipahami ya? Oke. Untuk mencari salah satu sisi triple Pythagoras sudah bisa dipahami. Apa mencari salah satu sisi segitiga siku ya dengan pasangan triple Pythagoras sudah bisa dipahami ya. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah ya. Ada di buku paket halaman berapa? Oh, saya ulangi ya, halaman 22 nomor 3 bagian B. Materi kita berikutnya adalah menentukan pasangan triplenya. Misalnya pasangan triple 1 itu ada 3, 4, 5. Nah, nanti ada tuh pasangannya ya, pelipatannya berapa saja. Nah, untuk materi berikutnya nanti untuk segitiga siku-siku khusus yang segitiga siku-sikunya istimewa. Nanti ada menggunakan sudut 45 derajat ya. Sudut istimewa ada yang tahu berapa aja? Ya, pokoknya 345. 60, berapa lagi? 90. Nah, nanti silakan kalian pelajari ya. Itu untuk materi berikutnya. Sampai sini ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan sekian ya. Kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah.